Ini saling klaim ya, antara Singapura dan Malaysia ini merebutkan ya identitas buah durian dan netizennya saling baku hantam. Kayak tai. Respect buat kalian semuanya para bebas dan gua dan kabar kalian gimana, semoga selalu sehat selalu. Hari itu Bapak Sabar People akan menghibur atau merilekskan pikiran kalian yang jenuh di rumah dengan hiburan yang bisa gue kasih kalian. Maka dari itu kita langsung gaskan. Kita bahas yang bukan besi-besi dulu ya, bukan alutsista dulu ya kan. Kita skip dulu untuk alutsista, kita bahas Singapura dan Malaysia ini. Kenapa ini Singapura dan Malaysia? Biasa. Bang. Kan Malaysia ngeklaim seperti itu ya. Jadi ini saling klaim ya, antara Singapura dan Malaysia ini merebutkan ya identitas buah durian dan netizennya saling baku hantam. Sampai-sampai kenapa Min sampai-sampai usai rebutan dengan Singapura ini, Malaysia mendesak durian jadi buah nasional. Perkara ini betul-betul orang Malaysia ini nggak ada otak. Negara ini ya, tahulah merenggang, kadang baik kadang enggak. Karena yang di sisi lain yang satu ini suka mengklaim, gitu ya. Apapun diklaim, buah aja diklaim, lo bayangkan. Ini betul-betul Buah orang diklaim. Malaysia ini nggak ada otak. Batik diklaim, ya apa Min? Batik. Senjata tradisional diklaim, ya kan? Batik keris, ya kan? Tapi nggak apa-apa, kita sebagai orang Indonesia nggak usah apa ya, intinya nggak usah ikut campur urusan mereka ya. Padahal Indonesia ini kalau bicara perkara durian saja, Indonesia ini juga menjadi basis apa yang nggak jadi ditanam Indonesia. Tapi nggak masalah, kita jangan ikut campur biar kedua negara ini masyarakatnya saling olok-olok di sosial media, friend. Jadi sampai-sampai ini Malaysia ini turun gunung ya, gara-gara hanya perkara buah durian. Jadi Durian Manufaktur Asosiasi DMA, Asosiasi Produsen Durian yang menjadi penghubung antara pemerintah dan pelaku industri durian, telah secara resmi mengajukan permintaan kepada Kementerian Pertanian dan Keamanan Pangan Malaysia agar durian diberi status sebagai buah nasional Malaysia ya. Jadi kalau nanti sudah buah nasional di Malaysia ini sudah diteken, ente sebagai orang Indonesia, orang Singapura, orang Thailand, orang Vietnam nggak boleh ngeklaim durian dari tempat ente, nggak boleh. Ente ditempeleng sama Malaysia, karena ini akan menjadi, mungkin akan didaftarkan kemana, ke UNESCO mungkin ya mungkin, tapi ke Badan Asosiasi Manufaktur Association ini katanya mau dipatenkan gitu, friend. Cok, apa nggak terlalu maksa ini jatuhnya ini? DMA juga meminta pemerintah Malaysia menetapkan 7 Juli ya sebagai hari durian nasional, friend. Durian bukan sekedar buah, ia adalah bagian dari identitas nasional kami, ujar Presiden DMA Eric Chen, dikutip dari The Straits Times ya, Senin tanggal 10 yang lalu. Sampai-sampai media asing pun mengatakan tanggal 7 Juli ya. Terus syarat yang terakhir apa? Kalau udah memenuhi semua syarat, terus syarat terakhir tinggal kamu siapkan aja duit 200 juta. 7 Juli ya. Peringatan Hari Durian, agak lawak ini. Setiap orang Malaysia, apapun latar belakangnya, punya kisah tentang durian, kenangan, tradisi. Ini suatu hal yang menyatukan kita semua. Infonya seperti itu. Permintaan DMA ini muncul setelah warganet Malaysia dan Singapura sempat berdebat di media sosial ya. Siapa yang berhak mengklaim durian sebagai buah kebanggaan nasional. Dan Malaysia pun memiliki alasan kuat untuk memberikan pengakuan resmi pada raja segala buah. Varietas terkenal seperti Musang King, Blackthorn, dan D24 bukan hanya populer di dalam negeri, tapi juga telah mendunia sebagai produk unggulan ekspor Malaysia ya. Musang King ya sendiri telah memiliki status indikasi geografis G1 yang menegaskan asal-usul sebagai produk khas Malaysia, dan baru-baru ini diperpanjang hingga Maret 2034. Ini membuktikan bahwa durian itu benar-benar berasal dari Malaysia. Kita patut bangga karena petani dan produsen lokal telah membangun merek global dari akar budaya kita sendiri. Tambahnya seperti itu, Brand. Dan ia menambahkan, dari Asosiasi Malaysia, industri durian berkontribusi jutaan ringgit
pada ekspor pertanian dan memberi penghidupan bagi ribuan petani serta pelaku usaha kecil. Makanya durian ini kalau diklaim negara lain, Malaysia tidak memperbolehkan, alasannya kalau menurut opini admin ya itu tadi benar ya. Mungkin nilai tambahnya dan dampaknya bagi masyarakat Malaysia ini sangat-sangat berdampak sekali ya. Mulai kehidupan ekonomi, lapangan pekerjaan, nilai ekspor, mungkin seperti itu ya. Pokoknya ujung-ujungnya duit lah. Ini bukan sekedar buah, ini adalah kebanggaan dan gairah. Dan menanggapi usulan ya, Kementerian Pertanian telah menerima proposal dari DMA dan tengah meninjau dengan cermat faktor-faktor seperti dampak sosial ekonomi ya, nilai ekspor, warisan budaya, penerimaan publik, serta pentingnya durian ini dalam industri pertahanan nasional semuanya akan dipertimbangkan. Jika nantinya proposal ini disetujui, pengumuman resmi akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemerintah, katanya seperti itu. Dan pada Agustus lalu, sebuah poster berjudul Buah Nasional dari negara-negara di Asia Tenggara memicu perdebatan antara Malaysia dan Singapura ya. Karena dalam poster-poster yang diunggah oleh netizen Singapura, durian ditulis sebagai buah nasional Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Tapi warganet Malaysia ini tidak terima. Kayak tai. Gila, tolol banget ini Malaysia nih. Kesel gua lihat orang tolol kayak Malaysia nih. Dan beramai-ramai menertawakan klaim Singapura atas yang namanya buah durian ini. Seorang warganet Malaysia menulis sinis kalau menanam durian di mana? Di atas apartemen gitu. Kan karena ya seperti kalian ketahui Singapura kan negaranya kecil, nggak ada pertanian, kan adanya apartemen. Jadi sama netizen Malaysia itu langsung di ulti lah. Inti nanam durian di mana? Di atas apartemen gitu. Kayak marah dong. Dan ada juga yang berkomentar bahwa durian terbaik Singapura justru berasal dari Segamat, Pagoh, dan Ragup, wilayah penghasil durian terbesar di Malaysia. Di sisi lain beberapa netizen Singapura juga menanggapi dengan nada bercanda, kami punya satu durian besar di Singapura, tulis seorang pengguna ya media sosial. Meskipun begitu, ada pula suara yang menyerukan perdamaian dengan komentar kita semua sama-sama cinta durian, kita semua orang ASEAN. Seperti itu. Jadi hal-hal sepele seperti ini menyebabkan kegaduhan ya antara kedua negara, terkhusus Malaysia, terkhusus Singapura ya. Sehingga sampai-sampai ya kan pemerintah Malaysia menetapkan tanggal 7 Juli sebagai Hari Durian Nasional. The best jembit. Ini betul-betul orang Malaysia ini nggak ada. Di sini gue bisa bilang, gue menangis, gue nggak kesel ya. Gue sama orang goblok, gue tuh jijik guys. Apalagi model-model Malaysia tolong nggak ada otak kayak begini. Ya, dan Malaysia mendesak durian ini menjadi buah nasional ya, yang asli, yang paten produk ya, produk-produk ekspor pertanian dari negeri jiran Malaya, Fred. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Apakah ini cukup membagongkan? Betul. Deh, apalah. Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Itu adalah cungkupnya KRT Sumodiningrat. Di luarnya yang ada pagar warna kuning, ini Raden Tumenggung Tirtonegoro bin Raden Tumenggung Joyoningrat yang ketiga di Keradenan, saudara kandungnya Sumodiningrat. Jadi Raden Tumenggung Tirtonegoro ini adalah keponaannya KRT Sumodiningrat, makanya dimakamkan di situ. Orang Jawa itu punya paugeran, makam anak cucu disatukan dengan makam bapak sehingga kakek-kakeknya. Jadi makam jejeran itu semuanya satu keluarga besar, gitu. Maka kalau ada orang datang ke situ terus bilang, oh ini makam simbahku, terus kue terandi simbahku jenenge iki, ya itu bukan, cek dulu termasuk keluarga besar ini atau bukan, gitu. Termasuk Sumodiningrat itu, ini kan diklaim makam yang di jejeran ini diklaim makam Ahmad bin Toha bin Yahya, gitu. Terus kami pertanyakan, loh siapa Ahmad bin Toha bin Yahya itu? Dalam susunan Trah Kiai Kriyan tidak ada, karena itu nggak mungkin dimakamkan di sini. Secara paugeran aja nggak mungkin, gitu. Maka karena itu cek datanya di catatan keraton atau di catatan juru puji dan di Trah Kiai Ageng Kriyan, gitu.